Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, cerita kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan membagikan video mengenai sejarah singkat Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan sejarah singkat Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Penjajahan Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda. Sebelum kemerdekaan, Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Penjajahan ini membawa banyak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda telah berlangsung sejak awal abad ke-20, dengan peristiwa-peristiwa seperti Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, dan Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. Penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Belanda. Penjajahan Jepang membawa perubahan signifikan, termasuk pembentukan organisasi perlawanan seperti Peta Pembela Tanah Air, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Perlawanan terhadap penjajahan Jepang juga terus berlanjut, dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta yang terus memperjuangkan kemerdekaan. Perang Dunia II dan kekalahan Jepang. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Kekalahan Jepang yang parah ini menyebabkan penurunan moral dan semangat tentara Jepang, serta memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pengaruh kekalahan Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang memberikan momentum bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang Indonesia melihat kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan mereka sendiri, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Latar belakang perjuangan kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai dari masa penjajahan yang berkepanjangan. Bangsa Indonesia telah lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi dalam satu peristiwa, melainkan merupakan hasil dari perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke tanah air dari Dalat. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsekal Tarauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumobroto, dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai dibacakan oleh Ir. Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada pukul 10 di Serambi depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi nomor 5, Jakarta Pusat. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera pusaka merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya yang disaksikan oleh masyarakat di Jakarta. Penyebaran berita proklamasi. Segera setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi antara lain Soekarni, Suparjo,
B.M. Dia, Syahruddin, dan Ki Hajar Dewantara. Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun, bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sejarah, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dari kami para perencana wilayah dan kota UGM. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Di hari itu, hasil dari seluruh ide, gagasan, dan kebulatan tekad para tokoh perjuangan menjadikan Indonesia mampu berdiri dan memproklamasikan kemerdekaannya. Setiap tahun kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Setiap tahun pula kita diingatkan tentang cerita-cerita kepahlawanan dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Namun bagaimana peran kota serta tempat-tempat di dalamnya dalam kemerdekaan Indonesia? Dalam artikel spesial hari ini, kami akan membawa Anda kembali pada tahun 1945 untuk melihat kembali kota dan tempat-tempat di dalamnya yang menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan. Kemudian, di akhir artikel ini, kami akan membawa Anda melihat kondisi tempat-tempat bersejarah tersebut pada hari ini. Pasti Anda tidak asing lagi dengan kota Rengas Dengklok yang berada di sebelah timur dan berjarak sekitar 75 km dari pusat kota Jakarta. Kota kecil yang dilalui oleh Sungai Citarum ini dulunya merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Purwakarta, saat ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari morfologi kotanya saat ini, karakter organik dimiliki oleh kota ini layaknya kota-kota di Indonesia pada umumnya. Namun, jika dilihat lebih cermat, terdapat struktur jaringan jalan yang memberikan karakter yang kuat pada morfologi kota ini, yakni Jalan Seten. Gah lingkaran yang membentang dari selatan timur utara hingga barat. Sungai Citarum pun juga berkontribusi pada perkembangan kota ini yang cenderung mengikuti pola daerah aliran sungai. Morfologi kota Rengas Dengklok. Sumber, Google Maps, 2019. Kembali lagi ke drama penculikan Soekarno-Hatta, dengan menggunakan sebuah mobil, Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31, mengangkut Soekarno dan Hatta ke kota Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno yang awalnya dibawa ke asrama tentara sukarela pembela tanah air peta, namun untuk menghindari penumpukan massa yang dapat memunculkan kecurigaan tentara Jepang, mereka dibawa ke rumah seorang petani Tiongkok bernama Jiao Kiesiong. Rumah ini berada di Dusun Bojong dan dipilih karena lokasinya yang dekat dengan aliran sungai, memiliki ruang yang luas, dan juga dekat dengan markas peta. Rumah bergaya khas Indonesia itu menjadi saksi penyusunan draft teks proklamasi oleh Soekarno. Rumah Jiao Kiesiong. Sumber, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019. Kemudian Ahmad Subarjo menyusul Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk memberikan jaminan dan meyakinkan golongan muda bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Sehingga pemuda peta memperbolehkan Ahmad Subarjo untuk menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kemudian menuju ke rumah seorang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda, yang kemudian digunakan sebagai tempat untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi. Sehari sebelum kemerdekaan, rumah tersebut berada di Jalan Meiji Dori nomor 1, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Rumah tersebut dipilih karena Laksamana Tadashi Maeda merupakan seorang panglima penghubung angkatan laut di wilayah darat sehingga rumah tersebut mempunyai kekebalan diplomatik. Setelah naskah disepakati, Sayuti Melik pun mengetik naskah tersebut. Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sumber, liputan6.com, 2015. Keesokan harinya, pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945 naskah proklamasi yang telah selesai tersusun dibacakan oleh Soekarno dalam upacara yang sederhana. Di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No.
56, Jakarta. Pemilihan lokasi pembacaan teks proklamasi dipilih di halaman rumah Soekarno dikarenakan pihak Jepang sudah mengetahui bahwa proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada dan apabila tetap diproklamasikan di lapangan Ikada dikhawatirkan hentinya akan dihentikan oleh tentara Jepang. Rumah Ir. Soekarno tahun 1945. Sumber, Metro TV, 2018. Dari cerita di atas, sebuah refleksi pun muncul, yakni betapa strategisnya peran suatu tempat dan ruang bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Dari seluruh tempat yang ada, rumah merupakan lokasi strategis yang dipilih oleh para pejuang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang tidak memilih tempat lain, seperti lapangan terbuka, perguruan tinggi, maupun kantor radio, karena rumah merupakan tempat yang privat dan jauh dari hiruk-pikuk kegiatan warga kota. Sehingga para pejuang dapat berkumpul dan mempersiapkan kemerdekaan tanpa harus terlalu khawatir dicurigai oleh Jepang. Bicara tentang rumah, lokasi rumah Soekarno yang menjadi saksi dikumandangkannya proklamasi tersebut sudah lama dirobohkan atas perintah Soekarno. Yang alasannya masih dipertanyakan hingga saat ini. Atas perintah Soekarno pula, pada tanah bekas rumah tersebut dibangun sebuah tugu petir. Kawasan pekarangannya saat ini menjadi sebuah area terbuka dengan patung Soekarno-Hatta dan taman yang dinamakan Taman Proklamator. Hal ini menjadi salah satu bentuk generasi kota yang menyangkut sejarah bangsa Indonesia. Taman Proklamator, generasi dari rumah Soekarno. Sumber, Metro TV, 2018 SIO. Dari sudut pandang seorang perencana, dilihat dari nilai-nilai sejarah, generasi tersebut sangat disayangkan karena menurunkan nilai sejarah tempat suatu kota. Generasi-generasi saat ini dan selanjutnya hanya akan melihat rumah yang menjadi tempat didengungkannya proklamasi tersebut melalui foto. Namun dilihat dari nilai-nilai sosial dan lingkungan, generasi tersebut telah menyumbang presentase ruang terbuka, hijau dan non-hijau, di kota Jakarta, tempat interaksi warga kota, dan menambah landmark kota Jakarta. Melalui artikel ini, semoga wawasan kita semakin meluas, bahwa terdapat peran penting ruang dan tempat dalam sebuah kota yang berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Melalui pembelajaran sejarah tersebut, kita sebagai seorang perencana seharusnya dapat lebih bijak dalam merencanakan kota-kota di Indonesia agar kota-kota tersebut tidak kehilangan nilai-nilai sejarahnya. Sejarah menjadi salah satu aspek penting yang harus dilihat oleh seorang perencana sebagai bahan dalam merencanakan suatu kota. Aspek-aspek sejarah yang dapat kita lihat bersama dari cerita persiapan kemerdekaan di atas meliputi lokasi rumah Jiao Kieseong, rumah Laksamana Maeda, rumah Soekarno, serta generasi rumah Soekarno menjadi monumen atau taman. Sudah saatnya para perencana menjadi lebih bijak untuk merencanakan kota sesuai dengan sejarah penting kota tersebut. Toh nantinya apa yang kita rencanakan saat ini juga akan menjadi sejarah yang dapat diambil pelajarannya kelak, bukan? Merdeka! Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara!